Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Kartika dan kali ini saya akan menceritakan kembali novel sejarah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir di Sawah Lunto tanggal 23 Agustus 1903. Ia merupakan sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sejak sekolah menengah, Yamin sudah tertarik dengan ilmu budaya dan juga bahasa. Muhammad Yamin termasuk salah satu pakar hukum dan juga merupakan penyair terkemuka anggota Pujangga Baru. Ia banyak menghasilkan karya tulis pada dekade 1920 yang sebagian dari karyanya menggunakan bahasa Melayu. Yamin meneruskan pendidikannya pada Sekolah Hukum Batavia. Namun di tengah kesibukannya sebagai pelajar, Yamin ikut serta dalam organisasi Jong Sumatranen Bond, di mana ini adalah awal mula ia bergerak dalam dunia perjuangan kepemudaan dan kebangsaan. Dalam perjalanan pembentukan bangsa, Yamin adalah orang pertama yang menggagas pentingnya bahasa persatuan. Pemikirannya tersebut disampaikan saat Kongres Pemuda pertama pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926. Ketika itu, Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Pada Kongres Pemuda kedua, tanggal 27 Oktober sampai dengan 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin menetapkan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Sebagai sekretaris pada Kongres Pemuda II, Yamin berperan dalam merumuskan putusan Kongres yang disebut dengan Ikrar Pemuda, atau yang lebih kita kenal adalah Sumpah Pemuda. Kemudian Muhammad Yamin merupakan anggota BPU PKI dan juga Panitia 9, di mana akhirnya berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta inilah cikal bakal dan merupakan dasar dari terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Tercatat Muhammad Yamin juga pernah diangkat sebagai anggota Komite Nasional Pusat yang disingkat dengan KNIP. Setelah Indonesia merdeka, Yamin banyak duduk di jabatan-jabatan penting negara. Di antaranya adalah menjadi anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman tahun 1951 sampai dengan 1952, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1953 sampai dengan 1955. Menteri Urusan Sosial dan Budaya pada tahun 1959 sampai dengan 1960. Ketua Dewan Perancang Nasional pada tahun 1962 dan Ketua Dewan Pengawas IKBN antara tahun 1961 sampai dengan 1962. Setelah itu Muhammad Yamin meninggal pada tanggal 17 Oktober 1962. Ia wafat di Jakarta dan dimakamkan di Desa Talawi, Kabupaten Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ia meninggal ketika ia menjabat sebagai Menteri Penerangan. Muhammad Yamin sebelum meninggal dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 1973. Sekian yang dapat saya ceritakan mengenai novel sejarah Muhammad Yamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.